Selamat datang di channel Kauruh Jawi, sebuah ruang sunyi di tengah bisingnya zaman, tempat di mana ilmu lama tidak sekadar diceritakan, tetapi dihidupkan kembali. Di sini kita menyelami ajaran leluhur yang diwariskan turun-temurun. Karena dalam setiap tanggal lahir, dalam setiap pasaran, dalam setiap tanda alam, tersimpan pesan yang tidak selalu bisa dibaca oleh mata, namun bisa dirasakan oleh jiwa. Kauruh Jawi percaya bahwa yang kuno belum tentu usang, yang tradisi belum tentu tertinggal, dan yang diwariskan leluhur bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dipahami, dijaga, dan dihormati. Maka duduklah dengan tenang, buka rasa, buka pikir, dan biarkan setiap kata yang hadir menjadi cermin bagi perjalanan hidup panjenengan. Ada manusia yang lahir tanpa sorotan, tidak dielu-elukan, tidak dipuji berlebihan. Namun, ketika dunia mulai miring, ketika manusia larut dalam keserakahan dan amarah, merekalah yang diam-diam menahan keseimbangan agar dunia tidak runtuh. Jika kamu lahir di weton pon dan hidupmu terasa berat sejak awal, mungkin ini bukan kebetulan. Mungkin kamu bukan diciptakan untuk hidup mudah, tapi untuk menjaga sesuatu yang jauh lebih besar dari dirimu sendiri. Dalam pitutur Jawa kuno, leluhur telah berpesan dengan bahasa yang halus namun dalam maknanya. Tidak semua jiwa diturunkan ke dunia untuk menikmati gemerlap kehidupan. Tidak semua manusia ditakdirkan untuk hidup mudah, cepat berhasil, atau selalu berada di garis depan sorotan. Ada jiwa-jiwa tertentu yang justru dipilih untuk menjalani jalan sunyi, jalan yang jarang dipahami, sering disalahartikan, dan nyaris tak pernah dipuji. Sebagian jiwa dipanggil untuk menjadi penyangga kehidupan, menjadi penetral di antara dua kutub yang saling bertabrakan, gelap dan terang, panas dan dingin, nafsu dan kesadaran. Mereka bukan pencipta kekacauan, tetapi justru penenang ketika dunia mulai kehilangan arah, dan di antara jiwa-jiwa itulah weton pon dilahirkan. Banyak orang pon tumbuh dengan perasaan yang sama, hidup terasa berjalan lebih lambat dibandingkan orang lain. Saat yang lain sudah menuai hasil, pon masih menanam. Saat yang lain dipuji, pon justru diuji. Usaha yang dikerahkan dengan sepenuh hati seringkali tidak langsung berbuah, bahkan kebaikan yang tulus tak jarang dibalas dengan kekecewaan. Dalam diam, pon bertanya pada dirinya sendiri, salahku di mana? Namun, justru disitulah letak rahasia besar yang jarang disadari. Pon memang tidak diciptakan untuk mengejar. Ia tidak diturunkan untuk berlari lebih cepat dari siapapun, melainkan untuk menjaga agar irama kehidupan tetap seimbang. Seperti bumi yang sabar menumbuhkan tanaman tanpa pernah menuntut pujian, pon bekerja dalam diam, menahan guncangan, menyerap luka, dan meredam kegaduhan. Tanpa disadari, kehadiran pon sering menjadi penentu. Ketika emosi memuncak, pon menenangkan. Ketika keadaan berat sebelah, pon menyeimbangkan. Ketika banyak jiwa larut dalam ambisi, pon justru mengingatkan makna. Dan meski jarang disadari oleh dunia, tanpa peran sunyi ini, kehidupan akan runtuh perlahan dari dalam. Jalan pon memang tidak ramai, namun justru di jalan sunyi itulah takdir agung sedang bekerja. Hidup weton pon hampir tidak pernah berjalan lurus. Jika diperhatikan dari jauh, jalannya tampak berbelok-belok, penuh tikungan tajam, bahkan kadang terasa seperti kembali ke titik awal. Saat orang lain melangkah mulus, pon justru diuji dari arah yang tak pernah ia duga. Bukan sekali dua kali, melainkan berulang-ulang, seolah semesta sengaja menaruh rintangan tepat di depan langkahnya. Pon sering merasakan pahit yang sama, gagal di saat hampir berhasil. Ketika tangan sudah hampir menggenggam hasil, keadaan berubah. Kesempatan sirna, harapan runtuh, dan pon kembali berdiri dengan dada kosong. Ada pula ujian yang lebih perih, ditinggal saat sudah setia. Ketika pon telah memberikan hati, tenaga, dan kesetiaan tanpa hitung-hitungan, justru perpisahan yang datang. Belum lagi rasa diremehkan saat sedang berjuang,
seolah usaha yang dilakukan tak pernah cukup di mata dunia. Namun, pitutur Jawa mengajarkan satu hal penting. Tidak semua penderitaan adalah hukuman. Sebagian adalah proses pemurnian. Ujian yang dialami Pon bukan tanda bahwa hidup menolaknya, melainkan tanda bahwa jiwanya sedang ditempa. Seperti logam mentah yang tak akan pernah menjadi kuat jika hanya dibiarkan dingin, jiwa Pon harus melalui panas dan pukulan keadaan agar berubah menjadi sesuatu yang bernilai tinggi. Setiap kegagalan mengikis ego, setiap kehilangan menajamkan rasa, setiap hinaan menguatkan batin. Perlahan namun pasti, Pon dibentuk bukan menjadi jiwa yang haus pujian, tetapi menjadi penyeimbang yang kokoh. Jiwa yang tidak mudah terbang oleh sanjungan dan tidak pula runtuh oleh cemoohan. Inilah bekal yang tidak dimiliki oleh mereka yang hidupnya terlalu mudah. Karena kemudahan sering melahirkan kerapuhan, sementara kesulitan melahirkan keteguhan. Motivasi penting bagi weton Pon adalah ini, jangan iri pada mereka yang melesat cepat. Jalan yang terlalu cepat seringkali membuat orang lupa arah. Mereka sampai lebih dulu, tetapi bingung harus kemana selanjutnya. Sedangkan Pon, meski melangkah pelan dan terseok, sedang dipersiapkan dengan peta batin yang lengkap. Setiap tikungan yang dilewati Pon sebenarnya sedang mengajarkan satu hal, kesabaran, kebijaksanaan, dan kejelasan tujuan. Maka percayalah, ketika saatnya tiba dan Pon benar-benar sampai, ia tidak akan tersesat. Ia tahu kemana harus melangkah, apa yang harus dijaga, dan apa yang harus dilepaskan. Karena hidup tidak sedang menunda kebahagiaan Pon. Hidup sedang memastikan bahwa ketika kebahagiaan itu datang, jiwanya sudah cukup matang untuk menjaganya. Weton Pon bukan tipe yang mencolok. Ia tidak hadir dengan suara keras, tidak pula datang membawa keinginan untuk menguasai keadaan. Bahkan seringkali, kehadirannya nyaris tak disadari pada awalnya. Namun ada satu hal yang hampir selalu terjadi. Suasana berubah begitu Pon ada di dalamnya. Ruangan yang tadinya tegang perlahan melunak. Percakapan yang panas menjadi lebih terkontrol. Hati yang gelisah menemukan jeda untuk bernafas. Tanpa banyak bicara, orang merasa aman. Tanpa menunjukkan kelebihan, wibawa justru terasa. Ini bukan hasil latihan retorika atau pencitraan diri, melainkan pancaran alami dari batin yang telah lama ditempa. Pon tidak perlu membuktikan apapun, karena energinya berbicara lebih dulu daripada kata-kata. Ini bukan kebetulan. Dalam tatanan batin Jawa, Pon dikenal membawa energi netral, energi penyeimbang. Ia bukan condong ke panas atau dingin, bukan ke gelap atau terang. Ia berdiri di tengah, menjadi titik temu yang meredam benturan. Energi inilah yang menjadikan Pon sebagai penetral konflik, penurun ego, sekaligus penjinak amarah yang tak kasat mata. Maka seringkali kejadian-kejadian kecil namun bermakna pun terjadi. Masalah yang terasa buntu mulai menemukan celah setelah Pon hadir. Konflik yang memanas perlahan melemah tanpa ada yang benar-benar tahu siapa yang memulainya. Bahkan sekadar berbincang dengan Pon, banyak orang merasa pikirannya lebih jernih, hatinya lebih ringan, dan emosinya lebih terkendali. Bukan karena Pon memberi solusi instan, tetapi karena kehadirannya membantu orang kembali pada keseimbangan diri. Pon sering tidak sadar bahwa dirinya membawa pengaruh sebesar itu, karena baginya bersikap tenang adalah hal biasa. Mendengarkan tanpa menghakimi terasa wajar. Menahan diri agar tidak terpancing emosi sudah menjadi kebiasaan. Namun justru dari sikap-sikap inilah, kekuatan senyap itu tumbuh. Inilah tanda seorang penjaga keseimbangan. Pon tidak memimpin dengan suara keras, tidak mengatur dengan tangan besi. Ia memimpin dengan ketenangan, dengan konsistensi sikap, dengan getaran batin yang stabil. Saat banyak orang ingin menang, Pon memilih menenangkan. Saat banyak ego ingin diakui, Pon memilih meredam. Dunia yang gaduh sering tidak sadar betapa berharganya sosok seperti ini. Namun semesta tahu, karena tanpa energi penyeimbang seperti Pon, konflik akan terus membesar, amarah akan sulit diredam, dan manusia akan semakin jauh dari kejernihan batinnya sendiri. Maka jika kamu weton Pon dan sering merasa peranmu kecil, ingatlah ini. Yang paling berpengaruh seringkali bukan yang paling bising, melainkan yang paling stabil. Dan dalam diam itulah, kamu sedang menenangkan dunia sedikit demi sedikit, tanpa perlu pengakuan apapun.
Salah satu kegelisahan terdalam yang sering dirasakan weton Pon adalah soal rezeki. Banyak Pon merasa hidupnya seperti tertinggal, seolah rezeki selalu datang belakangan. Saat orang lain sudah mapan, Pon masih berjuang. Saat yang lain menikmati hasil, Pon masih bertahan. Dalam sunyi, muncul pertanyaan yang tak terucap. Mengapa jalanku selalu lebih lambat? Namun, pitutur batin mengajarkan sesuatu yang jarang dipahami. Rezeki Pon bukan lambat, melainkan ditahan oleh semesta. Ditahan bukan untuk menyiksa, tetapi untuk melindungi. Karena rezeki yang besar tanpa kesiapan batin justru bisa menjadi sumber kehancuran. Kekayaan tanpa keseimbangan jiwa akan melahirkan kegelisahan baru, kesombongan halus, atau bahkan kehilangan arah hidup. Pon adalah jiwa penyeimbang. Maka semesta memperlakukannya dengan cara yang berbeda. Rezekinya tidak dilemparkan sekaligus, tidak datang meledak-ledak, karena jiwa Pon diciptakan untuk stabil, bukan untuk euforia sesaat. Ia harus matang lebih dulu, lapang lebih dulu, dan kuat dari dalam sebelum memegang sesuatu yang besar. Ada masa ketika Pon harus belajar menerima dirinya tanpa iri, melihat keberhasilan orang lain tanpa merasa tertinggal. Ada fase ketika Pon harus bekerja dengan sungguh-sungguh tanpa terus membandingkan hidupnya dengan jalan orang lain. Dan ada pelajaran paling berat, ikhlas tanpa mengorbankan diri berlebihan. Pon sering terlalu memberi, terlalu menahan, terlalu memikul beban yang bukan miliknya. Padahal keseimbangan juga berarti tahu kapan harus berhenti dan menjaga diri sendiri. Saat pelajaran-pelajaran ini mulai terlewati, perubahan pun terjadi. Bukan dalam bentuk ledakan keberuntungan, melainkan tanda-tanda kecil yang konsisten. Pintu-pintu terbuka satu persatu, kesempatan datang di waktu yang terasa pas, pertolongan hadir tepat ketika dibutuhkan. Rezeki mulai mengalir, bukan deras menghantam, tetapi tenang, stabil, dan tahan lama. Inilah ciri khas rezeki Pon. Ia tidak mengundang iri, tidak memancing kegaduhan, namun cukup untuk menumbuhkan rasa aman, cukup untuk menyeimbangkan hidup, cukup untuk membuat Pon berdiri tegak tanpa harus menunduk pada keadaan. Pitutur Jawa untuk weton Pon berbunyi, Aja ngoyak banyu deres, dadio kali sing sabar. Jangan mengejar arus yang deras, karena bisa menyeret dan menenggelamkan. Jadilah sungai yang sabar. Sungai tidak mengejar hujan, tidak memaksa air datang. Ia hanya menjaga alurnya tetap bersih dan stabil. Dan ketika saatnya tiba, air akan datang sendiri, mengalir tanpa henti. Begitu pula hidup Pon. Ketika jiwanya siap, ketika batinnya seimbang, rezeki akan menemukan jalannya sendiri, bukan karena dikejar, tetapi karena sudah selaras. Ada satu titik dalam perjalanan hidup weton Pon yang tidak bisa dipercepat, tidak bisa dipaksakan, dan tidak bisa dipelajari dari siapapun. Titik itu adalah kesadaran penuh tentang siapa dirinya sebenarnya, bukan sebagai manusia yang harus terus membuktikan nilai di hadapan dunia, melainkan sebagai jiwa yang telah dipilih untuk menjalankan peran sunyi yang agung. Ketika Pon akhirnya sadar bahwa hidupnya bukan untuk pamer, bukan untuk adu cepat, bukan pula untuk berlomba siapa yang paling terlihat berhasil, maka sesuatu di dalam dirinya runtuh sekaligus bangkit. Runtuhlah ego lama yang selalu ingin diakui. Bangkitlah kekuatan sejati yang selama ini tertidur dalam diam. Di momen ini, Pon berhenti mengejar validasi, berhenti membandingkan jalan hidupnya dengan orang lain, dan berhenti bertanya mengapa hidup terasa lebih berat. Kesadaran ini tidak datang tiba-tiba. Ia lahir dari luka yang sudah diterima, kegagalan yang sudah dimaafkan, dan kesabaran yang sudah matang. Dari situlah Pon berhenti menyalahkan takdir. Ia tidak lagi memposisikan diri sebagai korban keadaan. Sebaliknya, ia mulai melihat hidup sebagai penugasan batin, sebuah peran yang memang tidak bisa dijalani oleh sembarang jiwa. Sejak titik itu, langkah Pon berubah. Ia tidak lagi berjalan dengan gelisah, tetapi dengan ketenangan. Tidak lagi tergesa, tetapi mantap. Ia mulai berjalan selaras dengan perannya, tidak melawan arus semesta, tidak pula hanyut di dalamnya. Ia tahu kapan harus maju, kapan harus diam, dan kapan harus melepaskan. Di fase ini, Pon tidak lagi goyah oleh pujian. Sanjungan tidak membuatnya terbang,
karena ia tahu siapa dirinya tanpa harus dipuji, dan hinaan pun tidak lagi meruntuhkannya, karena ia paham bahwa penilaian dunia seringkali lahir dari ketidaktahuan. Jiwa Pon sudah terlalu dalam untuk diguncang oleh hal-hal yang dangkal. Kesadaran terbesar yang akhirnya dimiliki Pon adalah ini, dirinya bukan sekadar manusia biasa. Ia adalah penjaga keseimbangan yang bekerja dalam sunyi. Ia hadir untuk menenangkan ketika dunia gaduh, menahan ketika keadaan berlebihan, dan menjaga agar kehidupan tidak condong ke satu sisi yang merusak. Perannya mungkin tidak terlihat, namanya mungkin tidak disebut, tetapi pengaruhnya nyata dan terasa. Pada tahap inilah hidup Pon terasa lebih ringan, meski tanggung jawabnya tetap besar. Karena ketika seseorang telah berdamai dengan takdirnya, beban berubah menjadi makna, kesunyian berubah menjadi kekuatan, dan perjalanan yang dulu terasa berat, kini dipahami sebagai jalan pulang menuju jati diri. Maka jika kamu weton Pon dan mulai merasakan ketenangan yang tak lagi bergantung pada keadaan, itu pertanda satu hal, kamu telah sadar akan takdir agungmu. Dan sejak saat itu, tanpa banyak kata, tanpa sorotan, kamu sedang menjalankan peran penting, menjaga keseimbangan dunia dengan caramu sendiri, dalam diam yang penuh kuasa. Jika kamu weton Pon, dan hidupmu terasa berat, sepi, dan sunyi, tariklah napas sejenak, dengarkan hening di dadamu. Di sanalah jawabannya bersemayam. Ingat satu hal ini, dunia tidak runtuh karena pahlawan yang berisik, dunia bertahan karena penjaga yang tidak terlihat. Banyak orang terjebak pada gemerlap pencapaian, pada sorak pujian, pada lomba cepat yang melelahkan. Mereka berlari, berlomba, dan berteriak, namun sering lupa arah. Sementara itu, Pon berjalan pelan, menjaga langkah, merawat batin. Jalanmu mungkin tidak ramai, tetapi ia tepat, dan ketepatan selalu lebih berharga daripada kecepatan. Kamu tidak tertinggal, kamu sedang berada di jalur yang berbeda. Jalur yang menuntun kesabaran lebih panjang, jalur yang mengajarkan kebijaksanaan sebelum keberhasilan, jalur yang membentuk keteguhan sebelum kenyamanan. Tetaplah rendah hati, bukan karena merasa kecil, melainkan karena paham ukuran diri. Rendah hati adalah tanda keseimbangan, tidak meninggikan diri saat dipuji, tidak merendahkan diri saat diuji. Tetaplah jujur pada batinmu, sebab kejujuran itulah kompas yang akan menuntunmu saat dunia menjadi bising dan arah terasa kabur. Dan jangan pernah meremehkan peranmu sendiri. Yang sunyi bukan berarti tak berarti. Yang tidak terlihat bukan berarti tidak bekerja. Ada saat-saat ketika dunia kehilangan keseimbangannya, ketika ego mengeras, emosi meluap, dan arah hidup menjadi kabur. Di saat-saat itulah, Ponlah yang diam-diam menahannya agar tetap utuh. Bukan dengan teriakan, melainkan dengan ketenangan. Bukan dengan pamer kuasa, melainkan dengan kestabilan batin. Bukan dengan sorotan, melainkan dengan kehadiran yang menenangkan. Jika kamu merasa kisah ini menyentuh jiwamu, bukan karena ceritanya indah, melainkan karena ia sedang mengingatkan siapa dirimu sebenarnya. Bahwa di balik sunyi langkahmu, ada makna besar yang sedang dijaga. Bahwa di balik kesabaranmu, ada dunia yang tetap berdiri. Dan bahwa takdirmu memang tak perlu dipamerkan. Cukup dijalani dengan setia, dijaga dengan rendah hati, dan dipercaya sepenuh batin. Teruslah berjalan Pon. Dalam diam yang berdaya, kamu sedang melakukan pekerjaan agung. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.